Allahumma faqihna fiddin wa alimna tahwil. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afwa wal hina. Yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, bunda-bunda sekalian semuanya. Sebelumnya saya doakan semoga bunda-bunda semua senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah dengan ampunan dan rahmat Allah. Senantiasa diberi keluasan rezeki dari berbagai arah yang selalu bertambah, penuh berkah sehingga bisa selalu bersedekah, bisa ke Baitullah dan kelak meninggal husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga semua kebaikan-kebaikannya penuh, rekeningnya penuh, kantongnya penuh, dompetnya penuh, kebahagiaannya juga penuh. Amin ya rabbal alamin ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah, kita masih diberi napas oleh Allah, diberi kesehatan jantung yang sempurna, detak jantung yang teratur, diberi nikmat-nikmat Allah yang tidak terhingga, yang kita tidak dapat menghitungnya. Dan yang paling penting kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk senantiasa bertaubat dan senantiasa memperbaiki diri. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ma asbaha bimin nikmatin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka lasarika laka falakal hamdu walakal syukru. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridho nafsi wa zinata arsi wa midada kalimatihi. Selanjutnya, selawat serta salam senantiasa kita curahkan untuk junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, teladan kita yang selalu kita cintai, yang selalu kita rindui, yang insya Allah kita nanti-nantikan syafaatnya fid dunia wal akhirah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adada khalqika wa ridon nafsika wa zinata arsika wa midada kalimatika. Bunda-bunda sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, untuk efektifnya waktu kita untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadiniyah walikulliniyatan solehah waridolillah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara yang kedua, doa bidoa atau kickback yang akan disampaikan oleh Ibu Nani Mulyati. Kepada Ibu Nani kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang maha segalanya, yang mengatur di bumi ini, ya Allah. Ya Allah yang maha pengasih dan penyayang. Ya Allah, hamba kami semua di sini bermunajat, memohon kepadamu, ya Allah, yang maha agung. Bukakanlah bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu afiah, dan pintu surga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Sampaikanlah salam kami ya Allah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kami semua di sini ya Allah menjadi umat yang dimuliakan, menjadi umat yang dicintai Rasulullah ya Allah, dan kami semua bisa berdoa di depan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kami semua bisa berangkat umroh SCU Oktober 2024 ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin, ya Allah ya Rabb yang Maha Pengasih dan Penyayang, lindungi kami dari semua ujian dunia ya Allah dan siksa akhirat. Lindungi kami dari ketidakbaikan dunia ya Allah dengan Al-Quran yang agung dan derajat nabimu yang pemurah. Semoga Allah mengampuni kami. Maha suci Engkau ya Allah. Semoga kami semua ya Allah diberi kesehatan lahir batin ya Allah. Amin amin Ya ya rabbal Rabbana afrig alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Rabbi yang Maha Pengasih dan Penyayang, tambahkanlah kami sekiranya, tambahkanlah kami ketabahan, ya Allah, tetapkanlah sekiranya kesabaran kami dan menangkanlah kami atas orang-orang kafir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwatina alladzina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, ampunilah kami ya Allah dan saudara-saudara kami ya Allah yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan jangan Engkau membiarkan sifat ketidakbaikan dalam hati kami terhadap orang-orang beriman. Ya Allah, ya Rabb kami, yang Maha Pengasih dan Penyayang, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabb kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, serta kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mendidik kami sewaktu kami kecil. Ya Allah, ya Rabbi, berilah kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, sehingga kami bisa melaksanakannya dengan baik ya Allah. Ya Allah, daha khusus untuk kuliah ya Allah. Semoga ya Allah mulia dalam menunaikan ibadah haji ya Allah. Semoga Allah mudahkan langkahnya ya Allah. Amin. Dan lancarkan ibadahnya ya Allah di tanah suci ya Allah. Semoga Allah mudahkan segala urusannya ya Allah. Amin. Dan menjadi hajinya yang mabrur ya. Amin. Sehingga kita bisa mulai kepada kita ya Allah. Tahun depan kita bisa berangkat haji semua ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabb, semoga beliau sehat selalu dan lancar dalam menjalankan ibadah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, semoga keluarganya yang ditinggal diberi kesehatan, rezeki melimpah ya Allah. Amin. Anak yang soleh-soleha ya Allah diberi perlindungan, keselamatan, mulia sama keluarganya ya Allah. Semoga beliau membawa kebaikan untuk keluarganya, untuk kita semua ya Allah. Menjadi tauladan bagi keluarga dan kita semua ya Allah. Amin. Bimbinglah langkahnya ya Allah. Memberikan setiap amal ibadahnya di tanah suci ya Allah. Berilah kekuatan ya Allah. Jadi kekasih Allah ya Allah. Rezekinya melimpah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nani yang telah menyampaikan doa-doanya, doa yang luar biasa. Semoga Allah senantiasa mengabulkan doa-doa Ibu Nani, hajat-hajat Ibu Nani, juga doa-doa dan dari bunda-bunda semua. Bunda-bunda semua, sebagaimana biasa, seperti yang keren. menjadi doa dari Ibu Nani tadi, semoga senantiasa diberikan Allah Ta'ala, senantiasa dimudahkan ibadahnya, dimudahkan semua urusannya, dihusukkan ibadahnya, dan ketika di tanah suci, selama di tanah suci, semoga dijaga Allah untuk selalu dan dijaga kesuciannya, sehingga bisa beribadah dengan nyaman, dengan tenang. Kemudian anak-anak yang ditinggalkan juga, suami yang ditinggalkan senantiasa diberi kesehatan lahir dan batin, juga dimudahkan semua urusan, diberi rezeki yang berkah. Dan untuk itu sebagaimana biasa kita kirimkan Al-Fatihah untuk Ibu Lia Nurmalia dan seluruh jamaah haji yang berangkat. Dan nanti ketika saya setelah menyebutkan nama Ibu Lia, ketika ada tetangga, keluarga, atau dari ibu-ibu sekalian, silahkan disebutkan ya dalam hatinya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadiniyah walikuli niatan solihah waridolillah, khususan Ibu Lia Nurmalia binti Toha, wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Ya Rahman ya Rahim ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Wahhab, ya Allah ya Wahhab, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, untuk Ibu Lia Nurmalia binti Toha yang sedang menunaikan ibadah haji, juga ibu-ibu, bunda-bunda dan seluruh jamaah haji. Mudahkanlah mereka semua dalam melaksanakan ibadah hajinya ya Allah. Ridhoi mereka semua ya Allah. Terimalah ibadah-ibadahnya ya Allah. Husukkan ibadahnya ya Allah. Berikan selalu kesucian untuk mereka ya Allah. Jadikan kentutnya sebagai sendawa ya Allah. Jadikan air seninya sebagai keringat ya Allah, sehingga mereka semua keadaan suci seperti di penduduk-penduduk surgamu ya Allah. Ya Allah, mudahkan juga urusan keluarga yang ditinggalkan ya Allah. Sehatkan semuanya, fitkan semuanya ya Allah. Semua dalam pemeliharaanmu, dalam pertolonganmu ya Allah ya Rabb. Ya Allah, terimalah wajah haji mereka. Jadikan mereka semua haji dan hajah yang mabrurah ya Allah. Dan menjadi manusia yang sangat bermanfaat untuk keluarganya, kerabatnya, tetangganya, sahabatnya, bahkan sebanyak mungkin makhlukmu ya Allah, menjadi hamba-Mu yang rahmatan lil alamin, selalu dalam pemeliharaan dan pertolongan-Mu yang senantiasa bermanfaat bagi sebanyak mungkin hamba-Mu. Dan kelak Engkau panggil mereka dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada bunda-bunda yang telah bersama berdoa. Selanjutnya kita masuk kepada acara yang ketiga, yaitu materi. Kali ini materi akan disampaikan oleh Ibu Dwi. Kepada Ibu Dwi kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Miss Didar ya. Sekali lagi mohon maaf, bukan untuk bermaksud menggurui atau lebih pintar atau istilahnya, karena kemarin tuh listnya itu pada nggak ngisi gitu, jadi saya cuman ingin kayak program Bu Lia itu
kayak mensususkan ya biar teman-teman juga pada ikut isi list kayak gitu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya, untuk materi hari ini yaitu definisi dunia ya Bunda ya. Kemarin doa keajaiban Bunda di sama Bu Santi. Jadi untuk dunia ini itu ya, itu banyak di antara kita itu yang merasa itu kayak yang mengejar dunia, kayak terus proyek sana, proyek sini, nyari kerja sana, cari kerja sini. Pokoknya intinya kayak bekerjalah semaksimal mungkin kayak gitu. Tapi ketika kita kayak berada di masjid, terus dia bilang kejarlah akhirat, dunia itu kayak apa sih dunia gitu. Dunia itu nggak ada apa-apanya gitu. Terus akhirnya kita gimana ya kok di sini kita harus kerja dunia, di saat kita belajar kita nggak boleh ngejar dunia. Jadi kita kayak kalau menurut saya sih pertama hijrah itu iya ya kayak udah mikir akhirat aja terus, udah nggak mikir ibadah, nggak mikir kerja gitu. Nah di sini itu banyak juga dalil-dalil yang tentang hinanya dunia, yaitu sesungguhnya dunia itu lebih hina bagi Allah daripada kambing ini bagi si pemiliknya. Yang kedua, seandainya dunia ini seimbang di sisi Allah dengan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun dari seteguk air. Dalil-dalil yang lain itu, barang siapa yang mencintai dunianya, niscaya ia akan membahayakan akhiratnya. Dan barang siapa yang mencintai akhiratnya, ia akan membahayakan dunianya. Untuk itu, utamakanlah yang kekal daripada yang binasa. Cinta dunia adalah pangkal dari setiap kesalahan. Jadi dalam dalil-dalil ini kayak kita nggak boleh nih cinta dunia gitu. Beda di magnet rezeki itu kita dimotivasi untuk bagaimana itu kita mendapatkan dunia gitu. Terus Pak Knas juga sempat ditanya, Pak Knas kok ngajarinya tentang dunia, apa nggak takut di akhirat nanti ditanyakan di sana gitu. Nah, di sini ilmu magnet rezeki kan kita itu bagaimana mendapatkan proyek, mendapatkan keajaiban, mendapatkan kemudahan di dunia ya gitu. Terus di sini juga di dalam buku kajian magnet rezeki definisi dunia adalah dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, dunia itu semuanya terkutuk. Kutuklah apa yang ada di dunia, kecuali yang ditujukan kepada Allah yang melakukan ketaatan kepadanya. Jadi seperti kayak makar itu juga dunia. Jadi semua dunia itu apa yang kita lihat, suami juga dunia, istri, terus kayak masjid juga dunia. Itu semuanya terkutuk kecuali yang ditujukan ke Allah. Kayak misalkan kita makan, kita berdoa dulu dengan sunah-sunahnya. Jadi sebenarnya itu sholat pun itu bisa jadi dunia kalau sholatnya itu kita pengen dipuji sama orang gitu. Intinya dari definisi dunia itu seperti bunda-bunda. Kayaknya singkat saja ya. Mungkin banyak mau yang ada yang sharing sekilas itu definisi dunia menurut saya, atau mungkin ada yang mau menambahkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu buat Ibu Dwi ya. Alhamdulillah kita semua belajar ya. Kita semua belajar. Alhamdulillah ya. Definisi dunia ya. Definisi dunia. Memang ya kita
dulu sebelum kita hijrah itu kita banyak mikirnya dunia ya, kan mikirnya dunia. Apa-apa duit, apa-apa duit, apa-apa duit ya, itu dunia. Belum lagi dunia-dunia yang lain yang kita nggak sengaja, misalnya sama suami kita terlalu berharap jadi suaminya pengennya begini, pengennya begini, pengen begitu, anak pengennya begini, pengennya begitu ya. Pokoknya dunia ya. Tapi alhamdulillah setelah kita belajar magnet rezeki, kita boleh ngejar dunia ya, boleh ngejar dunia. Bahkan kita diajarkan untuk mengejar dunia. Tapi dengan syarat dunianya yang seperti apa? Dunia yang ditujukan untuk Allah ya, supaya kita terbebas dari apa yang hadis disampaikan Ibu Dwi tadi ya, dari Pak Gurunda kita Ustadz Nasrullah, bahwa semua yang dunia itu terlaknat atau terkutuk kecuali yang ditujukan untuk Allah, untuk ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah ya. Jadi alhamdulillah nih kita sekarang bisa tenang, bisa semangat, bisa fokus untuk dunia, tapi tujuannya untuk Allah ya, untuk Allah. Memang dunia itu terhina banget seperti yang disampaikan Ibu Dwi tadi, hadis tentang kambing tadi ya. Kambing itu ceritanya Rasulullah lagi jalan tuh sama teman-temannya. Kemudian di jalan ada bangkai kambing. Nah, siapa yang mau itu bangkai kambing itu? Nggak ada yang mau kan? Nggak ada yang mau. Terus akhirnya Rasulullah berucap seperti yang disampaikan Ibu Dwi tadi. Sesungguhnya dunia ini lebih terlaknat lebih buruk daripada bangkai kambing yang tadi ya. Kalau kamu nggak mau, gimana dengan dunia? Tapi ternyata kabar baiknya dari guru runda kita tahu ternyata dunia itu nggak apa-apa, dunia itu boleh ya, kecuali yang ditujukan untuk Allah ya. Terus ada lagi yang hadis yang bukan hadis di Al-Quran bahkan ya kayaknya, cuman saya nggak ingat itu, bahwa barang siapa mengejar akhiratnya maka Allah akan mengurus dunianya ya. Jadi seimbang ya. Jadi dunia kita tetap kita semangat. Jadi bahkan ada hadis yang gini. Hadis apa fatwa saya juga kurang paham ya, bahwa kejarlah dunia seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi, tapi kejarlah akhirat seolah-olah engkau akan mati besok ya. Nah, jadi seimbang antara dunia dan akhirat. Terima kasih Ibu Dwi, itu sedikit rangkuman dari apa yang disampaikan oleh Ibu Dwi. Kemudian kepada teman-teman, apabila ada yang mau menambahkan atau ada sharing, kami persilahkan. Ya Bun, untuk tadabbur suratnya itu surat Al-Ankabut ayat 64. Al-Ankabut ayat 64. Silakan Ibu Nani atau teman-teman ada yang mau buka mushafnya. Surat 29 ayat 64. Kita lihat sama-sama ya. Surat 29 ayat 64. 29:4. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Ini 15. Ya, 25. Ya, jadi ternyata ya kita di dunia ada senda gurau, jadi kita nggak usah kayak dimasukkan dalam hati, terus ya kita kan kembalinya ke akhirat. Apa yang di sini ya kayak sandiwara aja mungkin ya, kita aktornya. Berapa? 28 aja. 28 sama 12 berapa? Ya mungkin
kayak gini Bu ya. Saya sebelum masuk ke sini ke Magnet Rezeki dulu itu saya di produk. Sampai saya itu keluar kota, ngejar-ngejar dunia itu keluar kota terus sampai apa ya, suami di rumah, anak di rumah, iya suami di rumah, tapi kan kita kebanyakan bisa keluar di luar itu sampai nggak suka ngaji, sholat aja nggak yang sunah-sunah gitu. Kalau sekarang ini udah di Magnet Rezeki, ilmunya dipraktekkan, kita tetap itu ilmu Allahnya, akhiratnya. Ya keluar kota tetap, tapi kan ada waktunya. Tapi tetap walaupun keluar kota kan kita masih zikir pagi, sholat sunnah. Kalau dulu itu udah udah sholat, kita meeting apa itu, kejar ini apa, nyari orang ini itu gitu biar dapat apa? Ya dapat komisi ya. Itu kan dunia itu ya. Kalau sekarang alhamdulillah itu jadi kita fokus di akhirat ini, ya otomatis rezeki ngejar-ngejar kita. Dan kita kali-kali keluar kota itu kan kalau acara Magnet Rezeki sekarang itu gitu. Masya Allah. Ya Allah, nular ya Bu. Iya, ya. Itu keren ya. Tentang ini ayat tadabur ayat yang Bunda Dwi tadi sampaikan, surat Al-Ankabut ayat 69 bahwa dunia ini adalah senda gurau. Mungkin kita ingat ya, ini kayaknya bunda-bunda mungkin ingat kalau kami yang di zaman dulu tuh ini ya, umurnya yang lebih dulu. Itu ada lagu tuh yang sesuai banget tuh sama ininya Ibu Dwi tuh yang apa tadabur ayat kita pagi hari ini. Dunia ini panggung sandiwara. Masya Allah. Ada yang ingat lagu itu ya? Iya Bun, ingat. Ada yang lagi Kayaknya belum lahir Bun. Iya, makanya udah lahir. itu lagu zaman dulu ya. Tapi di situ sebenarnya sudah dijelaskan bahwa dunia ini cuma senda gurau, senda ini ya. Kemudian ada masukan lagi kalau saya di sini kebetulan kan orang Jawa ya bersamaan dengan banyak orang Jawa. Nah, orang Jawa itu kental banget dengan yang apa wayang ya. Mungkin ibu-ibu ini ya, wayang itu pentas wayang itu ini. Nah, wayang itu di wayang itu kan yang pemainnya itu cuma wayang ya. Tapi ada dalangnya. Nah, ibaratnya itu suka diibaratkan bahwa kita ini adalah wayang yang dimainkan oleh dalang dan dalangnya itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memang manut nurut aja apa yang diinginkan oleh dalang tersebut gitu ya. Dan ini juga memang permainan gitu. Ya, senda gurau gitu. Iya. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih itu dari saya. Bunda-bunda yang lain mungkin ada yang menambahkan. Oma Ani, ya ada masukan dari Oma Ani atau sharing dari sharing pengalaman hidupnya. Jadi Oma Ani ini WhatsApp Kormi kita ya. Oma Ani kan dia teladan kita sudah ini sekarang ini malah tambah cantik aja sama manis. Iya, walaupun umurnya udah nggak muda, umurnya lebih banyak dari kita, tapi Oma Naim semangatnya luar biasa. Nih kami bisa mencontoh dari Oma Ani. Oma Ani umurnya berapa? 74. Masya Allah. Bonusnya udah banyak banget ya Oma. Barakallahu fiik. Masya Allah, amin. Berkah-berkah umurnya ya Allah. Amin. Iya Bunda, mengenai apa tadi dunia dan akhirat. Pada prinsipnya kalau saya qadarullah aja, semuanya udah diatur, sudah ada suratan di Lauh Mahfuz dulu. Jadi kita nggak usah khawatir, jangan ada kekhawatiran. Aku yakin semuanya udah diatur bahwa kita ini diberi yang terbaik dari Allah. Hanya itu aja. Insya Allah semuanya kita menjadi sahabat jannah. Amin. Amin ya
rabbal Malu alamin. saya. Ibu yang sudah umur 74 aja masih belajar. Nah, iya Sepanjang hidup benar kita Ibu harus belajar. Yulianti ya. Sehat ya Bu semua, sehat ya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Iya, semoga Ibu Yulianti juga selalu sehat, selalu fit, selalu dimuliakan, dibahagiakan Iya. oleh Allah. Bangkit lagi Amin. Bu Yulianti ya, makin berkah, makin luas rezekinya, selalu ditambah dan ditambah oleh Allah dan penuh keberkahan. Amin ya robbal Amin. Ya alamin. Rabbal Gimana nih Alamin. kemarin udah ditanyain Bu Yuli? Belum Bun, belum ke apa namanya, belum ke bank untuk nanyakan selanjutnya. Cuman subhanallah karena dapat orderan 50 kotak Bun, barusan dapat Masya orderan. Allah, Aduh. alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahirobbilalamin. Masya Allah, Allah sudah ini semua Bun. Udah dikasih permen, Ya, permennya iya, sudah terasa. Nanti permennya alhamdulillah lebih ya. gede, Bun. Iya benar luar biasa banget. Allah itu benar-benar maha baik, maha baik, maha baik ya. Jadi pelajaran nih buat diri saya pribadi juga, terutama saya mengingatkan karena dulu itu benar banyak banget mental block kita ya. Jadi semua itu sama Allah udah dikasih bagus, udah dikasih baik. Kadang lintasan pikiran kita itu yang nggak baik ya, lintasan Mintanya lebih pikiran terus, kita yang Bun. benar ya. Mintanya lebih terus. Udah Iya. dikasih motor, minta mobil. Udah dikasih mobil. Iya, Amin. boleh sebenarnya boleh, tapi syukuri dulu motornya, Iya, nikmati iya. dulu, syukuri. Boleh kita habis minta motor, minta mobil, minta yang lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Boleh kata Malia ya, boleh. Kata Ustaz Nasrullah tadi juga dalam tadabur kita kan boleh ya. Yang penting Iya. kita tujukan untuk Allah ya. Bismillah. Kalau minta sama Allah mah bebas Bu, asal jangan minta sama manusia. Dah, Bu Iya. minta apapun. Yang Benar. penting kitanya taat, tepat waktu, apa yang diperintahkannya, konsisten. Jadi Bu Yuli, saya juga sama, warungan. Kalau udah waktunya sholat, udah azan cepat, mau ada yang beli biarin aja. Mau ke orang lain kayak mau nungguin kayak udah terusnya sholat aja. Saya mah gitu aja, tutup pintu biarin beli udah fokus ada sholat. Tapi alhamdulillah kalau udah tahu mah ditungguin. Luar biasa. Ambil sendiri gitu ya Bu ya. Iya. Yang penting tetap dengan santun ya. Maaf ya, sudah waktunya sholat. Saya rehat dulu, saya tutup dulu. Nanti setelah sholat saya bisa layani lagi gitu ya. Enggak, maksudnya gini Gomes, kan kita lagi mau sholat itu belum ada orang. Misalnya ya udahlah, pintu yang ditutup gitu tuh. Kita Ya kan nah situasinya di rakaat kedua ada yang datang, ya sudah fokus aja gitu. iyalah, nggak mungkin kita menunda Ibarat atau membatalkan sholat kita karena ada yang beli ya. Oh, saya dulu juga nih, saya dulu juga punya warung ya. Cuman ada kondisi gini, ketika kita sudah mau sholat, dia datang ya, dia datang tuh, ini terus Bu mau beli ini. Aduh, ini waktunya. Aduh Ibu maaf gitu. Saya mau sholat dulu ya gitu. Nanti Ibu bisa datang lagi. Dia juga kebetulan nggak orang jauh ya, orang dekat lagi gitu. Jadi bisa balik lagi. Jadi ini udah waktunya sholat, kita sholat dulu ya. Saya sholat dulu, mohon maaf gitu. Kalau memang nggak ada orang enak, kita tinggal tutup. Orang nggak datang ya, kita tutup sementara. Siap. Iya. Kadang masih gitu Bun, ada orang kan pas sudah Allah Akbar, Allah sudah ajan nih. Oh, ada orang lagi ngantri 3 orang nih misalnya. itu ujian kita ya. Saya dulu bahkan gini, ketika saya masih punya warung itu, kemudian saya aktif di majelis taklim, bukan aktif, saya baru ikut gitu, hijrah istilahnya, baru hijrah gitu ya. Bahkan orang dekat itu bilang katanya, gimana warungnya mau ini, gimana mau dapet duit, kata dia.
ditinggal ngaji, ditinggal ini, ditinggal sholat, kata dia. Kapan dapat duitnya? Kata dia begitu. Itu ujian banget. Tapi terus saya ya awalnya sih dengan ini ya ada perdebatan. Nah, karena orang deket banget gitu ya, satu rumah gitu. Terus akhirnya saya bilang setiap kali ditutup untuk menuju ke Allah, insya Allah nanti di lain waktu diganti Allah dengan yang lebih besar, gitu ya, lebih besar. Ya alhamdulillah. Tapi sekarang saya nggak punya warung. Itu memang ujian ya, buat yang punya warung tuh ujian banget ketika waktu-waktu sholat itu, benar ya. Ini ada Ibu Nur Hayati, ada Ibu Erna. Ibu Erna ada masukan, ada sharing buat kami, buat kita semua. Ya kata Bu Ocha, kasih plang. Mungkin gini ya, Bu Yuli kali ada tulisan lagi sholat. Ya, Tempel di luar. Udah nggak usah mikir, aduh kalau ini takut diambil ini nih. Udah pokoknya mah tempel aja gitu. Udah wudhu. Jadi saya juga sama kalau sama beli gorengan sama orang. Ternyata katanya, lagi sholat tuh itunya. Ya saya tungguin. Soalnya apa? Gorengannya enak gitu. Iya. Kalau saya kan jualan juga, kebetulan kan ada suami jadi gantian. Kalau pas adzan gitu, aku sholat dulu ya gitu. Jadi nggak ada soal untuk jaga toko. Gitu. Ya ini kan bagi yang suaminya kerja keluar, kita sendiri di rumah gitu, Bu. Iya. Ini aja, saya kayak saya juga udah kan duhur itu lama, qobla, ba'da lama kan, itu rakaatnya. Jadi ternyata kita fokus itu, ternyata sama Allah juga. Ternyata pas udah beres sholat semuanya, zikir, berdoa, langsung seret datang itu anak-anak kuliah. Iya. Kuncinya intinya ketika kita menuju Allah, ketika ini buat pribadi saya juga ya, ketika menuju Allah, ketika kita mendahulukan Allah dan lebih mementingkan Allah, insya Allah yang apa yang kita korbankan itu akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik gitu. Iya. Kalaupun kita belum mendapatkannya, misal saya udah begini, ini kan kita, tapi itu kan nggak boleh ya, pikiran seperti itu nggak boleh. Yakini bahwa kita akan mengambilnya nanti di akhirat, pasti itu dari Allah itu. Iya. Iya. Itu Bu Yuli, semangat semangat ya. Semangat Ibu, semangat. Bismillah. Amanahnya ada yang lunasi. Kita di sini ini awal-awal memang kita sama seperti Bu Yulia, kita adalah orang yang baru hijrah, kita adalah manusia lagi tobat ya, manusia yang banyak dosa, yang lagi tobat, dan mudah-mudahan Allah terima tobatnya. Jadi apa-apa yang nggak enak, yang nggak nyaman menurut kita, menurut kita itu pasti adalah kebaikan dari Allah. Dan kalau di ilmu kita kan namanya itu detox ya, detox rezekinya, detox gitu ya, lagi dibersihin nih sama Allah gitu kan. Iya. Ketika kita bahkan sakit pun sakit itu pun sebenarnya rezeki ya, sakit itu kurang pun sebenarnya iya, saya tidak sehat. Terima kasih Bu Nani ya. Tidak sehat itu pun rezeki ya. Tidak sehat itu pun rezeki. Bahkan bunda-bunda pernah dengar enggak, ada salah satu sahabat itu, sahabat yang ketika dalam seminggu dia enggak sehat sama Allah, dia nangis katanya. Kenapa kok nangis, kata dia gitu. Iya, seminggu ini saya enggak, saya selalu sehat terus, kata dia gitu. Apa Allah tidak mengampuni dosa saya, kata dia. Allah tidak takut, dia takut Allah tidak mengampuni dosanya, karena di dalam sakit itu
ketika kita ikhlas, ketika kita ridho, itu ada pengampunan dosa dari Allah ya. Mudah-mudahan semua yang di sini sehat semua, fit semua terus ya. Amin. Amin. Ada Bunda Nurhayati, Uma, Uma ada masukannya Uma. Hayati. Iya Bu Miss Nidar, terima kasih. Kemarin tuh saya ini ya ketemu temen, terus nanya sekarang kegiatannya apa, katanya ya saya cerita gitu ya, cerita apa adanya. Terus apa itu MR katanya gitu. Oh yang itu ya, iya sih saya juga pernah ikut 1 kali katanya. Tapi ada informasi katanya dari teman saya juga, kok MR itu katanya uang lagi, uang lagi. Kata saya uang lagi apanya? Iya setiap kali pertemuan katanya uang lagi, uang lagi. Waduh kata saya ini. Iya gimana gitu Bu menyikapi hal seperti itu gitu. Iya. Menjawabnya ya Bu ya. Soalnya Iya. saya juga begitu. Iya, dari saya ya. Nanti ini dari saya ya. Nanti mudah-mudahan teman-teman yang lain ada yang menambahkan. Kalau dari saya, ini ilmu ini tadi nih pas banget nih buat kita jelasin sama mereka yang bertanya. Iya, memang di MR itu sepertinya gitu, sepertinya ya, sepertinya yang dikedepankan itu adalah materi, uang, rezeki gitu. Tapi kalau Ibu masuk lebih dalam, gitu kasih tahu Bu. Kalau Ibu lihatnya kan casingnya kayaknya membicarakannya uang, rezeki, ajaibnya miliaran uang gitu ya. Yang dilihat kan itu katanya. Tapi kalau Ibu masuk lebih dalam, nanti Ibu akan tahu. Di situ ada bahasan tentang definisi dunia itu tadi. Jadi rezeki yang kita inginkan, uang yang kita inginkan itu semuanya boleh, tapi dengan syarat ditujukan untuk Allah. Jadi ajak dia masuk lebih dalam, ajak dia agar dia tahu bahwa boleh, memang boleh ya, seperti sahabat Rasulullah yang kaya banget itu dia juga Utsman bin Affan itu kan hartanya sampai sekarang pun kita masih banyak yang bisa menikmati ya yang itunya. Jadi mungkin itu kalau dari saya begitu Ibu Nurhayati, memang sepertinya gitu casingnya yang dibahas rezeki, tapi coba dong masuk lebih dalam gitu. Jadi ketika orang magnet rezeki itu membicarakan tentang uang, membicarakan dengan rezeki itu rezeki yang ditujukan untuk Allah gitu, rezeki yang memang diperbolehkan, dunia yang memang diperbolehkan. Mungkin dari saya begitu. Silakan kepada bunda-bunda yang lain kalau ingin menambahkan. Iya, kemarin itu saya ajak ke THMR, saya tanya, iya kan baru 1 kali pertemuan, mungkin belum paham, saya bilang gitu. Yuk, ayolah ikut THMR-nya gitu. Iya katanya bayar 900 itu buat apa katanya. Kata saya, kalau belum ada keikhlasan memang tidak mudah gitu ya untuk ininya. Kalau saya mah ya ya memang kalau kita ingin mendapatkan ini gitu kan ya harus ada pengorbanan istilahnya kan gitu Bu ya. Gitu. harus ada infak lah gitu ya. Kalau saya gini Bu ya alhamdulillah sih yakin saya tiap bulan bawa orang terus sih. Bawa orang terus. Jadi saya gini dengan adanya bayar itu yang pertama kata saya kita kan silaturahmi dan mendapatkan ilmu. Kedua dikasih makan, dikasih kue, minum kata saya. Terus tempat yang nyaman, enak lah ber-AC kata saya gitu. Dan untuk seterusnya itu kita dapat keajaiban kata saya. Ilmunya dipraktekkan dan akan kembali berlipat ganda. Terus saya yang udah merasakan gitu aja kalau saya mah. Saya udah dapat keajaiban itu. Terus kalau katanya ini saya ada bimbingan terus, udah pokoknya dari 900 dapat 9 juta, tapi saya benar. Dari saya sama suami kan ya, saya itu dari saya 1 juta itu
alhamdulillah jadi dapat 10 juta tuh bener. Saya bisa bayar, jadi suami menggulin tanah adiknya, saya bayar amanah dulu yang besar ya, bener-bener amanah yang besar. Terus ya ke warung katanya kan di Mang Rezeki nggak boleh buang dosa. Saya kan masih punya warung gitu. Nah itu ke warung saya bayar, ke orang juga bekas biaya anak itu kan ya ke adik saya itu kan suaminya nggak kerja. Jadi saya itu ke yang membutuhkan dulu gitu, yang bener-bener buat makan, buat ini gitu, ke adik saya. Terus buat bikin paspor suami sama sama saya DP 1 juta itu berdua. Jadi emang iya dari uang 1 juta jadi 10 juta tuh Bu. Dahsyat. Berarti saya Iya. sama kayak Bu Nadi. Karena saya Bu keluar dari MR kemarin, maksudnya sudah tuh di hotel kemarin tuh di Berau sini keluar 2 hari keluar dari MR itu memang langsung terganti uang 900 itu Bu. Di situ saya yakin, ya Allah betul-betul Allah ganti duitnya ya. Allah tahu ya kalau bukan duitku itu ya saya kan bukan pakai uang saya Bu, pakai uangnya Sales bah. Saya daftar itu kan gini, saya pegang duit itu Bu 2 juta. Saya berdua sama suami ikut ke sana MR. Habis itu saya pulang, ya Allah ini bukan uangku sebenarnya, ini mau daftar ini 900 kan begitu. Langsung aku bilang, Iya. tapi enggak apa-apa lah, yang penting daftar dulu kemarin itu, yang penting masuk dulu lah, belajar dulu. Jadi 900 itu saya pakai uangnya Sales yang saya barang ini Bu. Subhanallah 2 hari itu diganti Bu. 2 hari keluar dari hotel itu sudah pulang ke rumah diganti uangnya. Dan maksudnya caranya luar biasa karena saya ketemu kakek-kakek jual durian. Awalnya dari situ Bu. Di situ sudah aku bilang aku makin yakin. Subhanallah jalannya luar biasa. Nah, Iya. sepupu itu bilang begini, ngapain sih kamu bilangnya sudah tahu lagi keadaan kayak gitu, kamu ikut-ikut begitu, bilangnya ngapain, bilangnya bayar lagi 900, bilangnya sepupu saya ini Bu. Aku bilangnya enggak apa-apa, itu belum dapat yang ini, dapat gantinya belum dapat ngomong gitu. Ya enggak apa-apa, tapi kan aku dapat ilmu, aku bilang begitu sama sepupu itu. Langsung bilang, tapi bilangnya kamu bayar Sales bagaimana? Dia bilang gitu. Bilang mau bayar Sales bagaimana, tapi subhanallah Bu 2 hari itu langsung terbayar lewat bapak-bapak itu kesian, lewat Iya. durian ceritanya. Gimana Durian. itu ceritanya Bunda Yulianti? Ini Jadi, pengen tahu tuh ceritanya Masya Allah. ketemu penjual durian. Jadi saya ngantar anak sekolah itu Bu, di Simpang itu ada bapak kakek-kakek umur 80-an itu. Dia jual durian pakai mobil pick up. Kebetulan kan bapak saya itu ada bisnis durian Bu. Nanti beli durian baru dijual lagi. Ngantar sekolah anak-anak sudah, pas itu jalan pulang ketemulah itu kakek-kakek. Ya Allah, dia pertama cuma 3 biji dipajang di mobil pick upnya itu. Aku bilangin, Mbah, aku bilang gitu kan, Mbah ini dijual berapa duriannya? Langsung bilangnya begini-begini. Ada banyak Mbak, bilangnya banyak kalau mau, dia bilang gitu Mbak. Langsung aku bilang mau berapa? Langsung aku bilang, Mbah ada berapa di rumah? Nanti saya ambil semua. Langsung calling dulu bapak saya ini. Pak, ada durian nih, durian montong Bu. Bapak kan bisnis durian. Durian montong Pak, jadi ini di sini langsung bilangnya. Ya sudah tanya ada berapa semua? Ada 22 biji. Dari situlah Bu, 22 biji itu dapat untung itu di situ. Jadi saya ambil sama bapak, ke Ambah itu, saya bawa ke bapak saya kan dapat juga. Iya. Allah, makanya aku Masya bilang ya Allah, jalannya ya Allah. Padahal ibarat itulah nggak tahu, cuma ngantar anak sekolah. Tik-tik-tik ngantar anak sekolah, pas arah ke pulang, ketemulah sama mbah-mbah itu. Ih, ada mbah jualan durian, tapi cuma 3 biji. Sekalinya di rumahnya masih ada 22 biji mbah nunggu semua. Jadi saya ambil, dia ngantarkan ke sini, ke rumah saya. Jadi nanti bapak saya ngambil lagi ke sini. Dari situlah dapat untungnya Bu. Ya Allah, Allah. dikembalikan cash langsung sama Allah uang yang pakai daftar ini, tahu Allah nggak tahu sama saya.
Insya Allah. Iya, pelajaran berharga ya untuk kita, untuk saya pribadi. Karena memang awalnya nggak mudah ya, memang, dan harus proses ya, bahwa kita itu benar-benar, kalau saya pribadi memang masih banyak yang kita dalam belajar ya, mental block kita itu yang memang harus banyak dibenerin ya. Prasangka baik kita sama Allah itu yang belum banyak ini ya. Kalau Jadi menurut saya ya Bun, maaf ya, kalau tanggapan saya kan kayak gini, sebenarnya ilmunya itu gratis. Kenapa kok biayanya jadi kayak nggak murah gitu kan? Karena menurut saya sih ketika kita mengorbankan lebih, itu kan kita kan lebih fokus kayak gitu. Kadang-kadang kalau misalkan kita nih beli tas harganya 100.000, itu akan beda dengan tas yang harganya 1 juta gitu. Kalau menurut saya kayak gitu juga. Di sini kan kita kayak Pak Knes juga memfilter orang-orang yang benar-benar serius pengen di MR gitu. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Iya betul. Jadi Ya, jadi fokus kalau dia nggak sanggup dengan segi, mungkin dia itu nggak begitu serius ya gitu. Ya nggak apa-apa gitu kan. Karena awal-awal di MR saya rasa itu juga Pak Knes tuh menggratiskan ilmunya, tapi begitu gratis malah kayak nggak begitu pada serius belajar gitu. Iya betul. kayak ada acara apa gitu tuh, kayak Zoom aja. Zoom kan gratis. Ya, Tinggal klik gitu. doang. Tapi kalau orang Zoom-nya yang gratis. Cuman kita fokus ada yang belajar, kita korbankan. Kita korban waktu, korban data. Nah, tapi alhamdulillah dengan kita istiqomah, dan memang istiqomah itu mahal ternyata ya. Iya, Istiqomah benar itu banget. mahal, dan istiqomah itu nggak gampang Orang-orang ya. yang di sini tuh orang-orang pilihan ya gitu. Saya merasa di Iya. situ kayak gitu. Kita dari Iya, berbagai daerah, akhirnya saling kenal, tiap hari bertemu, dan kayak Zoom ini udah tuh dekat ngangen ya. loh, Bun. Kayaknya Ya mudah-mudahan deket ini ya, gitu ya Bun ya. mudah-mudahan kita benar-benar bisa ketemu nanti di FCU ya, kita bisa saling peluk, kita saling bercerita. Amin, ya teman-teman gini, saya sebelum yang dapat 10 juta komisi dari adik saya itu begini, itu saya benar-benar sama adik saya, sama yang warung itu, cepet teh katanya, ini katanya uangnya mau dipakai, ya Allah ya Rob, saya yakin aja ya Allah, kata saya ke suami, udah yakin nanti juga bilang aja 2 hari lagi kebayar. Itu nggak ada duit, kata saya, aduh udah ditagih-tagih ya Allah, udah kata saya, udah kebayar, nggak usah minjem-minjem lagi, kata saya. Itu ini perisai, kata saya gitu. Iya. Karena apa, waktu itu kan anak saya kan wisuda, terus ujian SMP juga, jadi gaji suami itu dipakai bayar anak yang SMP itu. Jadi kita buat makan nggak ada, ya udah akhirnya kali suami ngebon ya, itu saya lagi kurang sehat, jadi saya nggak mikirin masalah warung apa, saya mikirin ini kurang sehat ini gitu tuh. Jadi suami pontang-panting yang masak segala itu ya. Ya kayak sabun aja harus ada gitu tuh ya buat nyuci. Jadi suami itu. Jadi emang saya nggak menyalahkan itu ya, saya yang ya Allah saya yang salah, sayanya kurang sehat. Jadi kan nggak mikirin urusan dapur ini itu ya. Jadinya kata saya, udah nanti 2 hari lagi, bilangin aja 2 hari lagi kebayar gitu. Itu saya bilang gitu. Ternyata langsung ada orang gol ya beli tanah adik ipar itu ya, yang lagi kurang sehat itu. Terus kan itu kan 7 juta ya, amanah itu. Ada 3 juta, itu sempat suami ini, Mi, bikin paspor tah katanya, itu DP 1 juta seumur tah katanya, kita kan banyak kebutuhan. Udah kata saya, dari dulu ada uang, udah kata Bulia juga bikin paspor, insya Allah kata saya, Rizky mah ngikutin kata gitu. Itu mau berangkat ke Jakarta loh, mau berangkat ke Depok sama Bulia ya, ambil uang, suami masih ini ya, kata saya, sudahlah ikhlas kata saya, nanti gitu ya. Alhamdulillah nyampe ke Bulia itu, kata saya, Allah semoga ya inilah ikhlas suami saya itu ya sempat ini dulu gitu. Ngomong gitu dulu ya, akhirnya kan alhamdulillah bikin paspor iya, DP Umar kita berdua iya, ya alhamdulillah apa yang kita inginkan sekarang jeleb tring
sering. Iya, Allah Maha Baik ya. Alhamdulillah ya untuk kita-kita yang sudah ada di dalam ini. Untuk yang belum, mungkin ketika mereka belum positif, mereka ini kalau ketika kita sudah sampaikan tapi atau belum terpanggil, ya kita minta doa aja buat dia sama Allah ya. Kita doakan buat dia Allah, mudah-mudahan dia mau mengambil hidayah. Kan pada dasarnya hidayah dan taufik itu dikasih sama Allah buat semua. Cuman kita mau ngambilnya atau kita mau genggamnya atau tidak kan gitu ya. Ya, alhamdulillah bunda-bunda semua. Mungkin ini Bu Misar, maaf, mungkin Bu Nur gini aja, ini kan masih berapa hari lagi kan, tanggal 8 dideketin lagi dengan doa dan deketin lagi. Saya gitu aja terus aja itu. Iya. Insya Allah nanti ikut. Ini aku langsung Bun kayak gitu. Iya. Iya, nilai kuantumnya dipakai ya. Dan kemudian ini ada pelajaran berharga nih dari pengalaman saya pribadi nih ya, pengalaman saya pribadi. Ketika kita minta sama Allah itu mintanya hati-hati. Saya dulu ketika suami saya bolak-balik keluar dari rumah sakit itu ada di satu waktu itu suami saya sampai 9 hari di rumah sakit, biayanya luar biasa, puluhan juta ya, puluhan juta itu saya sudah tidak punya uang. Terus keluarga-keluarga sebelumnya juga udah pada ngasih, pada minjemin gitu ya. Nah, ketika saya dinyatakan boleh pulang gitu kan berarti kita langsung mikir ke biayanya ya, ke biayanya waktu itu. Dan waktu itu saya memang ketidakbenaran saya waktu itu, saya minta sama Allah, ya Allah mau pinjam uang kemana ya Allah, saya gitu mintanya sama Allah, bilangnya pinjam kemana sama Allah. Ya, tapi saya dikasih sama Allah langsung, ada temen minjemin itu ya puluhan juta langsung, padahal saya nggak minjem sama temen itu secara langsung. Saya waktu itu karena saya dekat sama Bunda Siti Lisaro, saya bilang cerita sama Bunda Siti Lisaro, Bunda Siti Lisaro menyampaikan tuh sama teman saya yang satu lagi itu, langsung dia transfer tanpa bicara sama saya, tanpa ini. Kemudian setelah itu kan saya ngerasa nggak nyaman ya karena beramanah ya, karena beramanah. Nah, kemudian dengan pelajaran kesininya saya yang salah, saya memang minta sama Allahnya minjem gitu, minjem ke siapa gitu, dikasih sama Allah pinjam. Jadi nanti kalau minta sama Allah ya itu tadi seperti kata Mak Lia, mana yang lebih mudah Allah mengabulkan utang 1 miliar sama utang 1 juta. Semua mudah buat Allah. Jadi ketika kita mintalah yang terbaik, intinya gitu ya. Itu pelajaran benar buat saya, pelajaran berharga banget itu. Ya, terima kasih ya bunda-bunda. Alhamdulillah hari ini materinya di Misi Dunia bahwa semua yang dunia itu terlaknat atau terkutuk kecuali yang ditujukan untuk Allah. Banyak sekali masukan hari ini, banyak sekali ilmu hari ini.